Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali. Bagaimana anak-anak hari ini kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, silakan untuk Mbak Putri memimpin doanya. Sudah siap kan? Berdoa mulai. Selesai. Ada yang tidak hadir hari ini? Masuk aja semua. Alhamdulillah hadir semua ya, sehat semua ya. Iya. Oke. Sebelumnya ibu mau tanya, di sini apakah anak-anak ada yang pernah membaca cerita dongeng atau mungkin dibacakan? Ada sendiri pernah dibacakan atau membaca sendiri? Melihat di televisi, Bu. Melihat di televisi ya, oke. Aku juga. Mbak Nabila pernah? Baca. Baca sendiri? Iya. Bagus sekali untuk kami belajar ya. Nah, dalam dongeng itu kan banyak sekali macam-macamnya. Nah, kalau yang dilihat Mbak Cindy itu dongengnya itu pemainnya itu yang kayak apa? Kan biasanya Hewan, Bu. Hewan. Oke, bagus. Kalau Mbak Imadia gimana? Itu Putri Duyung. Putri Duyung. Betul sekali ya, oke. Jadi seperti yang dikatakan Mbak Cindy tadi itu, Mbak Cindy pernah melihat cerita dia itu pemainnya adalah hewan. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari dongeng yang tokohnya itu adalah hewan. Biasanya disebut dengan fabel. Nah, fabel itu cerita dongeng yang tokohnya itu hewan. Selain itu, di sini ada yang pernah menghadiri ulang tahun teman-temannya? Saya. Bapak pernah ya? Biasanya itu kan kalau kita hadiri ulang tahun teman kita itu ada yang namanya pembagian kue, ya enggak? Iya. Bapak pasti kebagian enggak? Bagian ya pasti nanti kuenya itu akan dipotong sama besar, ya kan, supaya nanti dia terbagi secara merata untuk teman-teman yang hadir di acara ulang tahun. Nah, hari ini juga kita akan belajar tentang pembagian-pembagian itu yang disebut dengan pecahan seperti itu. Nah, setelah belajar tentang pecahan ataupun cerita fabel nanti, diharapkan anak-anak itu bisa mengetahui fabel itu yang seperti apa, terus di dalam cerita fabel itu ada apa aja, terus mengenal bentuk pecahan, khususnya bentuk pecahan setengah itu yang seperti apa, yang yang bukan bentuk pecahan setengah itu yang seperti apa. Oke. Nah, di sini tadi sudah sempat Ibu singgung ya mengenai fabel. Jadi fabel itu adalah cerita yang menceritakan sebuah kehidupan hewan, yang dimana hewan ini sebagai tokohnya. Kan biasanya kita melihat hewan itu ya udah gitu kan, kayak palingan cuma makan, cuma tidur, main-main kayak biasa gitu kan. Kalau kalian punya kucing-kucing di rumah itu main-main sendiri gitu kan biasanya. Nah, dalam cerita fabel ini nanti si hewannya ini dia itu beraktivitas layaknya manusia. Misalkan ada mungkin memasak, mungkin ada bekerja, mungkin ada juga berkebun, bermain dengan teman-temannya yang enggak sesama, yang beda hewan gitu loh. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita baca bersama-sama cerita fabel di bawah ini. Nah, oke. Sekarang Ibu minta Mbak Imandia ya. Mbak Imandia bisa baca yang bagian ini. Bebek tidak pernah terpisah satu sama lain. Mereka selalu pergi bersama-sama sepanjang hari dengan mengikuti satu bukit. Mereka terkenal sebagai hewan yang sangat rukun.
Meskipun bebek sangat berisik, tidak sekalipun mereka pernah bertengkar. Tiba-tiba Cerpelai datang melihat para bebek sedang berkumpul. Cerpelai pun kagum melihat para bebek yang kompak. Oke, sekarang Mbak Putri, silakan lanjutkan. Awalnya ia kagum, tetapi kemudian muncul niat jahat dalam hatinya. Aku akan melakukan mereka. Pasti ada bebek yang bisa dijadikan sebagai sumber. Buang, Cerpelai sambil mulai jahat. Mulai hari itu, Cerpelai sering mendatangi bebek yang terpisah dari kawanannya. Dia berniat mengusir bebek itu untuk membenci kawanannya. Saat ada bebek yang sedang sendirian, Cerpelai mendatanginya dan berkata, "Lihat pimpinan itu, lihat pemimpin itu. Dia hanya membodohi kalian agar mau mengikutinya. Pergilah dari kawanan atau kau akan menjadi budak pemimpin untuk selamanya." Ujar Cerpelai pada dihasut. Oke, dilanjutkan Mbak Siti, silakan. Namun rupanya sia-sia, ternyata bebek tersebut tidak mau mendengarkan perkataan Cerpelai. Kemudian Cerpelai mencari bebek lain dan mengatakan hal yang sama. Akan tetapi lagi-lagi perkataan Cerpelai tidak dihiraukan. Tak terasa ternyata sudah semua bebek yang ia datangi, namun tidak ada satupun yang berhasil ia hasut. Cerpelai sudah sangat kelelahan karena sudah berjalan ke sana kemari dan terlalu banyak bicara. Oke, dilanjutkan Mbak Rara, silakan. Lalu datanglah satu bebek yang pernah dihasut oleh Cerpelai dan berkata, "Hahaha, Cerpelai, kau tidak akan bisa membuat kau bebek saling bertengkar karena kami saling mempercayai satu sama lain." ucapnya. Cerpelai sangat malu, dia tidak menyangka para bebek begitu kompak. Dia pun pergi dari permukiman bebek dan tidak pernah kembali lagi ke sana karena malu. Tamat. Nah, oke, tepuk tangan dulu ya. Nah, jadi setelah kalian membaca tadi, ada yang bisa membantu menjawab siapa aja yang ada dalam cerita fabel tersebut? Ya, katanya. Oke, Mbak Cindy dulu, silakan. Cerpelai dan bebek. Oke, Cerpelai sama bebek. Oke, selanjutnya kalau wataknya si bebek gimana? Silakan angkat tangan, ada yang bisa menjawab. Saya Silakan. bebek itu kayak mereka berkumpul. Ya, betul sekali. Jadi walaupun tadi kan Cerpelai itu sempat dia menghasut supaya bebek itu dia nggak selalu kesana kemari bersama-sama gitu kan, supaya pisah-pisah gitu. Jadi si Cerpelai itu menghasut si bebeknya ya. Nah, oke. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan tadi. Nah, terus kenapa kok Cerpelai itu tadi menghasut bebek-bebeknya? Tadi kan ada beberapa bebek tuh yang dipanggil dihasut supaya udah kamu nggak usah mau dibodoh-bodohi sama si apa namanya si tuannya gitu. Tadi kan kenapa? Yang berikut mungkin Karena Cerpelainya bosan ibu, jadi ingin mengganggu bebek. oke, mungkin bosan gabut gitu ya, jadi dia mau apa namanya si bebeknya. Ya jadi itu Cerpelai itu kan awalnya dia kayak kagum gitu kan. Ya dia ya benar sekali. Ya, jadi si bebek si Cerpelai itu kan tadi awalnya tuh dia kagum melihat kok si bebek ini kok kemana-mana selalu bareng-bareng rame-rame gitu, sedangkan dia cuma sendirian gitu. Nah, lama-kelamaan kok dia ada rasa pengen juga gitu kan, karena dia sendirian gak punya teman gitu. Akhirnya dia mencoba untuk menghasut si bebeknya gitu. Nah, tadi kan ada bebek, ada Cerpelai. Nah, bebeknya itu kan dia apa namanya perginya tuh selalu beramai-ramai. Nah, dalam cerita tadi kita kan
nggak tahu tuh bebeknya jumlahnya ada berapa. Nah di sini kita umpamakan ya, kita asumsikan tadi misalkan jumlah bebeknya itu ada 6 ekor. Lalu bebek yang dipanggil sama cepalai itu ada 3 ekor. Nah jadi kan kita umpamakan tadi ya, dalam cerita itu kita kan nggak tahu jumlah bebeknya ada berapa. Nah misalkan kita ambil yaitu jumlah bebeknya ada 6. Nah, kita misalkan di sini jumlah bebeknya itu ada 6. Nah, tadi kan ada bebek yaitu yang dipanggil sama si cepalai. Nah, di sini kita umpamakan misalkan ada 3 bebek yang dipanggil sama cepalai. Nah, dari sini kita bisa melihat antara jumlah bebek yang dipanggil, ini yang dipanggil ya, dengan jumlah bebek yang dia tidak dipanggil ini adalah jumlahnya sama. Dia terbagi menjadi 2 kelompok, yang dipanggil sama yang tidak dipanggil, dengan dia memiliki jumlah yang sama. Jadi di sini kita bisa menyebutnya dia itu bisa gini, apa ya, kayak bahasa sederhananya itu kita bisa katakan itu seperti ini. Sebagian dari keseluruhan jumlah bebek itu dipanggil sama cepalai. Kenapa kok sebagian? Karena kalau nantinya dia itu ditulis dalam bentuk pecahan matematika, itu dia bentuknya akan seperti ini, 1/2, ini dibaca 1/2 atau setengah. Nah, dimana nanti setengah ini adalah bentuk dari sesuatu yang utuh. Ini ya, bebek ini dalam satu kelompok yang utuh terbagi menjadi 2. Nah, dengan jumlah yang sama, jumlahnya sama atau besarnya sama seperti itu. Jadi yang dipanggil 3, yang tidak dipanggil 3. Jadi kita bisa katakan ini setengah dari keseluruhan jumlah bebek dipanggil cepalai, sedangkan setengah dari keseluruhannya dia melanjutkan perjalanan. Nah seperti ini ya, seperti yang sudah saya katakan, pecahan itu merupakan bagian dari keseluruhan. Nah bentuknya itu ini ya, kalau pecahan setengah seperti ini. Nah bentuk umumnya itu ini A/B. A ini disebut sebagai pembilang dan B ini disebut sebagai penyebut. Ini, nah contohnya ini. Di sini ada awalnya itu ada apel, dia itu bentuknya satu utuh. Misal Mbak Putri punya apel utuh 1 di rumah. Nah dia di rumah berdua nih sama adiknya, kan nggak mungkin masa Mbak Putri nggak mau berbagi gitu kan. Mbak Putri kan nggak pelit ya, nggak pelit kan. Jadi dia ingin berbagi sama adiknya, tapi dia itu pengen adil gitu loh. Dia nggak mau si adiknya dapat lebih sedikit atau dapat lebih banyak. Jadi dia membagi 2 apel itu menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, masing-masing bagian ini disebutnya itu setengah bagian atau 1/2 bagian. Seperti itu. Nah, perlu diingat ya, pembagiannya itu harus sama besar. Jadi kalau dia bentuknya misal Mbak Putri ngasih ke adiknya yang bentuknya lebih kecil daripada punya dia, jadi itu bukan dikatakan sebagai pecahan setengah atau 1/2 seperti itu, karena dia tidak memiliki jumlah yang sama besar. Itu. Nah ini contohnya. Mbak Cindy punya coklat di rumah, mau dibagi lagi sama
ibunya, misalnya manas ke ibunya. Tapi dia motongnya kayak gini nih. Dia ngambil yang lebih besar, sedangkan ibunya dikasih yang lebih kecil karena dia pengennya makannya lebih banyak gitu. Jadi yang lebih sedikit dikasih ke ibunya. Nah, itu bukan apa ya? Bukan dikatakan sebagai setengah. Jadi nggak bisa dikatakan Mbak Cindy memberikan setengah coklatnya ke ibunya. Jadi nggak bisa dikatakan seperti itu. Tapi kalau Mbak Cindy membagi satu coklat tadi dalam bentuk dua bagian yang sama besar, itu bisa dikatakan Mbak Cindy memberikan setengah coklatnya kepada ibunya. Seperti itu. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, oke, belum ada ya. Sekarang ibu akan membentuk menjadi dua kelompok. Jadi kelompok Mbak Cindy sama Imandia sama Mbak Putri sama Wahyu Prabu lihat apa. Nah, di sini ibu membagikan ini. Silakan kalian pakai. Itu buat kalian kepala. Aku nggak kuat. Nah, itu sudah dibagikan lembar kerja kepada kalian ya. Silakan dibuka dulu. Silakan dibuka ya. Kita mulai dari halaman yang pertama dulu. Nah, ini di sini kan ada kegiatan 1. Ini kalian ditugaskan untuk berkelompok. Jadi nanti kalian silakan membaca cerita yang ada di sini. Ini ada cerita kelinci dan kura-kura. Nanti kalian baca. Setelah itu kalian diskusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Yang ada di belakangnya itu ada pertanyaan. Nanti silakan kalian berdiskusi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, ibu beri waktu sekitar 10 menit mungkin ya. Bisa dimulai dengan silakan. Ibu, sudah ya, sudah semua? Sudah. Oke. Sekarang ibu akan memanggil supaya nomor yang ada di kepala kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, untuk nomor 1 sama nomor 2 silakan dari kelompoknya. Dari kelompoknya Mbak Cindy dulu ya. Nomor 2 silakan. Silakan Mbak Cindy dipresentasikan hasilnya. Boleh dibaca. Nomor 1, siapakah yang diceritakan dalam cerita tersebut dan bagaimana watak dari tokoh tersebut? Kelinci dan kura-kura. Oke, pokoknya ada kelinci sama kura. Wataknya gimana? Kura-kura baik. Ya, baik. Yang memberi. Ya. Nomor 2, bagaimana kehidupan kura-kura dan teman-temannya bisa hidup rukun. Dia sendirian Yang dia hidupnya sendiri, tidak ada saudara ya, dia saudara hanya dengan teman-temannya aja. Oke, beri tepuk tangan dulu buat Mbak Cindy. Oke, selanjutnya untuk menjawab soal nomor 3 dan 4 dari kelompoknya Mbak Putri, silakan nomor 1. Silakan Mbak Putri. Ya. Pertanyaan nomor 3, mengapa kura-kura selalu membantu temannya yang kesusahan? Karena
Ia menyadari bahwa kura-kura hidup sendiri hanya teman-teman yang ia punya. Ya, gimana kamu yang Mbak Cindy? Jawabannya? Sama. Nah, oke, sudah lanjutkan. Pesan apa yang dapat kita ambil dari cerita di atas? Pesannya adalah harus saling tolong-menolong teman yang kesusahan. Oke, sudah? Oke, tepuk tangan dulu buat Mbak Papa. Jadi dari cerita kelinci dan kura-kura yang sudah kalian baca tadi, bisa kita ambil pesan moralnya yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita, bahwa kita itu harus saling hidup rukun dan saling menolong jika ada teman yang kesusahan. Jadi jangan acuh gitu ya sama temannya, kan siapa tahu sekarang kita menolong, terus kedepannya kita yang butuh pertolongan. Nah, oke, sekarang dilanjutkan dengan kegiatan 2 di LKPD. Ini dikerjakan secara individu. Silakan diberi waktu sama seperti tadi ya, 10 menit kurang lebih. Silakan. Gimana anak, sudah semua? Sudah. Oke, sekarang kita bahas ya dari yang pertama. Di sini kura-kura tadi memberikan sebagian semangkanya kepada kelinci. Nah, di sini kalian disuruh menulis juga semangka yang diberikan oleh kura-kura kepada kelinci dalam bentuk pecahan. Jadi kan tadi kura-kura hanya punya 1 semangka, dia cuma punya tinggal 1 semangka. Nah, tapi dia juga pengen membantu si kelinci dengan memberikan sebagian semangkanya dan sebagiannya lagi buat dia makan. Dia membagi semangka itu menjadi 2 bagian yang sama besar. Jadi kalau ditulis dalam bentuk pecahan, mungkin Mbak Papa bisa membantu untuk menuliskan dalam bentuk pecahannya. Kalau ditulis dengan aja. Ya, jadi penulisannya seperti ini ya. Jadi dia itu yang diberikan kepada si kelinci itu 1 bagian dari 2 keseluruhan. Seperti itu. Lalu untuk yang pisang juga sama. Pisang memberikan 3 dari 6 yang dia punya. Kalau ditulis dalam bentuk pecahan kan bisa ditulis 3/6. Nah, nanti 3/6 itu nantinya dia itu bisa disederhanakan menjadi bentuk 1/2 karena sama-sama bisa dibagi dengan bilangan 3. Itu. Lalu untuk yang selanjutnya, saya minta untuk nomor 1 itu nanti maju ya, bisa diakses di depan. Untuk nomor 1 Mbak Imandia, nomor 2 Mbak Putri, nomor 3 Mbak Cindy, dan nomor 4 Mbak Papa. Silakan. Mulai nomor 1 dulu Mbak Imandia. Ya, oke. Sekarang kalau selanjutnya Mbak Putri. Mbak Cindy silakan untuk masuk nomor 3. Yang terakhir Mbak Papa. Ya, oke. Tepuk tangan dulu dong buat Cindy. Di sini gambar-gambar ini dia menunjukkan bentuk pecahan 1/2 karena dia terbagi
menjadi 2 dengan setiap bagiannya itu sama besar. Lalu selanjutnya di sini ada gambar. Kalian disuruh menentukan gambar-gambar ini termasuk bentuk pecahan 1/2 atau setengah atau bukan. Mungkin untuk nomor 1 ada yang mau menjawab, silakan angkat tangan. Biasakan Mbak Cindy. Tidak. Nah, kenapa ini bukan pecahan ya? Bukan setengah, Sama karena tidak sama besar. Ya oke, jadi dia tidak dikatakan pecahan setengah karena potongan donatnya itu dia ada yang besar, ada yang kecil. Jadi kan tadi syaratnya pecahan itu dia harus terbagi sama besar. Kalau seperti itu kan dia nggak sama besar, jadi tidak bisa disebut sebagai bentuk pecahan 1/2. Lalu untuk nomor 2, silakan mungkin yang ada yang mau menjawab. Yang pertama silakan. Dia setengah Bu karena potongannya sama besar. Ya, betul sekali. Jadi dia donatnya ini terpotong menjadi 2 dengan memiliki bentuk yang sama besar. Jadi dia disebut sebagai bentuk pecahan setengah atau 1/2. Oke, dari sini mungkin anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak ada, di sini tadi kan kita sudah belajar ya tentang pecahan setengah itu yang seperti apa, yang bukan setengah itu seperti apa. Terus kita juga udah belajar tentang cerita fabel. Dalam cerita fabel itu ada apa aja, ada tokoh, terus pasti dalam sebuah cerita itu ada amanatnya yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang silakan kalian mengerjakan ini ya untuk evaluasi pembelajaran ini. Oke, untuk mengerjakan itu ibu beri waktu sekitar 10 menit ya. Saya mulai sekarang. Kerjakan sendiri ya Mbak Cindy, gak boleh menceramakan punya temennya. Ayo. Sudah semua? Sudah Bisa. Ya, terima kasih. Baik anak-anak, kita di pembelajaran pada hari ini kita sudah belajar tentang pecahan dan juga fabel. Oke, sekali lagi bertanya, ada yang ingin ditanyakan? Ada. Untuk materi pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas tentang pecahan 1/3. Jadi silakan nanti anak-anak di rumah bisa dibaca-baca dulu bukunya, bisa dipelajari dulu bentuk pecahan 1/3 itu yang seperti apa. Seperti itu. Nah, oke. Mungkin pembelajarannya bisa diakhiri. Silakan Mbak Cindy untuk memimpin berdoa. Siap, gerak berdoa mulai. Selesai. Baik, Ibu akhiri ya pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.